Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala man la nabiyya ba'da. Para pendengar yang budiman, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, serta para sahabatnya. Para pendengar yang budiman, semua kita pasti mengidamkan rumah tangga yang bahagia, damai, dan harmonis. Semua kita pasti menginginkan rumah tangga yang jauh dari pertikaian, perseteruan, problematika antara suami istri. Rumah tangga yang penuh kedamaian, rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawadah dan rahmah dapat diraih dengan membangun keluarga di atas dasar-dasar yang benar, tujuan-tujuan agung, dan cara-cara yang baik. Rumah tangga adalah basis masyarakat yang paling inti dan lembaga pendidikan paling pertama dan utama bagi anak-anak. Rumah tangga itu seharusnya menjadi markas utama penanaman akidah yang kokoh, basis penegakan syariat Allah, tembaga penggembelengan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Para pendengar yang budiman, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang senantiasa memperoleh kedamaian, memperoleh ketenangan, memperoleh keharmonisan, hendaknya rumah tangga kita senantiasa ditaburi dengan benih-benih keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, ada beberapa hal, ada beberapa sarana nabur benih keimanan di dalam rumah tangga. Yang pertama, jadikanlah rumah sebagai tempat zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul baiti alladhi yudhkarullahu fihi wal baiti alladhi la yudhkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikrullah dan rumah yang tidak ada zikrullah di dalamnya adalah laksana perumpamaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang bagus sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan. Yang permisalan ini hendaknya perlu kita fahami bersama, hendaknya perlu kita renungi bersama, bahwasannya seorang yang berzikir sama halnya seperti halnya orang yang hidup, sama halnya seperti halnya orang yang ada. Sementara seorang yang tidak berzikir atau rumah yang tidak diisi dengan zikrullah, maka rumah tersebut bagaikan tidak ada penghuninya, mati. Ya, seperti halnya orang yang mati. Ya. Bagi halnya orang yang hidup ataupun orang yang ada, tentunya memiliki faedah, memiliki keutamaan-keutamaan baik di dunia dan di akhirat. Dengan demikian orang yang berzikir pun memiliki keutamaan, baik keutamaan di dunia maupun keutamaan di akhirat. Sehingga keluarga yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suami dan istri senantiasa membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memiliki faedah di dunia dan akhirat. Di antara faedahnya adalah maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang tenang, tentram. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Tahulah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Sebaliknya, keluarga ataupun rumah tangga
yang tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah-rumah mereka. Tidak dibacakan Al-Qur'an. Tidak dilantunkan zikir pagi dan petang di dalamnya. Tidak terdengar ucapan-ucapan kalimat tasbih, subhanallah. Tidak terdengar dari rumahnya ucapan-ucapan tahmid, alhamdulillah. Atau ucapan-ucapan takbir, Allah Akbar. Atau ucapan-ucapan zikir yang lain. Maka rumah tersebut seperti halnya tidak ada penghuninya. Seperti halnya orang yang meninggal dunia. Ya. Yang mereka tidak memiliki atau tidak mendapatkan faidah sedikit pun. Para pendengar yang budiman, karena itu, marilah kita jadikan rumah-rumah kita untuk senantiasa di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, di dalamnya dilantunkan zikir-zikir, di dalamnya dipelajari ilmu. Hendaknya rumah kita dijauhkan dari dendangkan lagu, diputar musik, kemudian jadikan sarana ghibah, sarana mengunjing, sarana mengadu domba, ataupun keadaan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Para pendengar yang budiman. Kemudian yang kedua, jadikan rumahmu sebagai tempat beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 87, "Wa auhayna ila Musa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma di Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin." Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, menjadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu sebagai kiblat, dan dirikanlah sholat, serta sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alu buyutakum qiblatan." Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai kiblat. Maksud sebagai kiblat di sini, Ibnu Abbas mengatakan maksud disuruh menjadikan rumah-rumah mereka sebagai kiblat, yaitu mereka diperintahkan menjadikan rumah-rumah itu sebagai masjid-masjid, sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah yang di dalamnya didirikan sholat sunnah. Rumah yang di dalamnya didirikan sholat duha, didirikan dalam sholat witir, didirikan di dalamnya sholat rawatib, didirikan di dalamnya sholatul lail, qiyamul lail. Para pendengar yang budiman, Ibnu Katsir berkata, mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 87. Hal ini seakan-akan Allah alam ketika siksaan dan tekanan Fir'aun beserta kaumnya semakin menjadi-jadi atas mereka, maka mereka disuruh untuk memperbanyak salat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazanahu amrun shalla. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sebuah kesulitan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Para pendengar yang budiman, kita bisa mengambil faidah dari penafsiran Ibnu Katsir ini. Ternyata ketika Nabi Musa dan kaumnya mengalami tekanan yang begitu dahsyat dari Fir'aun, mengalami
siksaan, mengalami cobaan, maka apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan juga kepada Bani Israel agar mereka banyak melakukan salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi kesulitan, ketika beliau menghadapi kesusahan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat. Dengan demikian, para pendengar yang budiman, sebagai seorang istri, ketika mengalami problematika masalah ekonomi, suami kerjanya tidak menentu, suami kerjanya kadang-kadang, maka bagaimana? Maka hendaknya suami memperbanyak sholat. Istri pun memperbanyak sholat. Begitu pula ketika seorang suami menjumpai keluhan-keluhan yang terdapat pada istri, ya, keluhan-keluhan istri, ya, misalkan ternyata istri susah dinasehatin, istri selalu egois, ingin menang sendiri, ya, istri cuek-cuek saja, tidak mau memberikan pengarahan kepada anak, ya. Istri senantiasa membela keluarganya, ya, mendahulukan orang tuanya, senantiasa mentaati perintah orang tua dibandingkan perintah suami, senantiasa mengedepankan keluarganya dibandingkan mengedepankan suami. Ini sebuah problematika rumah tangga. Maka bagaimana menyikapi hal ini? Hendaknya suami memperbanyak sholat, ya. Nah, ini sebuah kesulitan, sebuah masalah. Itu hendaknya rajin menunaikan sholat sunnah di rumah, sholat duha atau sholat malam, sholat witir atau sholat qabliyah atau ba'diyah. Para pendengar yang bagaimana? Bagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya? Para pendengar yang budiman. Kemudian selanjutnya yang ketiga, hendaknya kita senantiasa menerapkan pendidikan keimanan di rumah. Ketika kita mengetahui tentang suatu ilmu, maka hendaknya kita menerapkannya. Hendaknya kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang paling utama dan pertama untuk kita praktikkan adalah di lingkungan keluarga kita sendiri. Karena rumah kita merupakan potret minimalis dari sebuah pendidikan akidah, penanaman keimanan, penanaman peribadahan. Penanaman praktek keimanan dalam rumah bisa merupakan beberapa hal. Yang pertama, misalkan suami ataupun istri membangunkan pasangannya untuk menunaikan sholat malam, sholat witir, ya. Seperti halnya kisah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholli minal lail." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat malam. Iza autara, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan sholat witir, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umi autiri ya Aisyah." Bangunlah dan dirikanlah salat witir wahai Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Cerminan yang sungguh sangat bagus sekali, cerminan yang sungguh sangat menarik sekali. Seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk menunaikan salat malam. Ataupun jika istrinya sering bangun malam, istrinya bisa membangunkan suami untuk menunaikan salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla fa ayqadha imra'atah fa shallat." Allah mengasihi, Allah merahmati laki-laki yang bangun malam kemudian salat, lalu membangunkan istrinya. Fa in abat nawdaha fi wajhil ma,
Sekiranya ia tidak mau, ia memperciki wajahnya dengan air. Kemudian Allah juga merahmati seorang wanita, seorang istri yang bangun pada waktu malam hari. Kemudian ia menunaikan sholat. Ya. Kemudian ia membangunkan suaminya. Apabila suaminya tidak mau, maka ia memerciki wajahnya dengan air. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Mempraktikkan keimanan bisa dilakukan dengan cara membiasakan dan menganjurkan istri untuk senantiasa bersedekah. Karena sedekah sangat ajaib sekali, memiliki keutamaan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kayak Rasulullah SAW memerintahkan kepada para ummahat, pada para wanita untuk bersedekah. Beliau SAW bersabda, "Ya ma'sarun nisa, tasaddaqna." Wahai segenap kaum wanita, hendaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Karena sungguh aku melihat bahwa kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar yang beriman, ide yang bagus, ide yang sangat cemerlang untuk mewujudkan keimanan dalam rumah tangga melalui sedekah adalah dengan meletakkan kotak infak di dalam rumah. Kotak infak. Nah, kemudian kita isi kotak infak tersebut, ya, diisi ya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Kemudian nanti ketika memang sudah cukup atau sudah 1 bulan, berikan untuk infak fisabilillah, atau berikan untuk dakwah, atau diberikan untuk orang-orang miskin, atau berikan untuk para janda, berikan untuk anak yatim. Para pendengar yang budiman, selanjutnya yang perlu kita tanamkan di dalam keluarga kita, puasa-puasa sunnah. Seperti halnya sekarang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung. Ajarkan kepada istri kita, pada anak-anak kita, supaya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berpuasa, terutama puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Para pendengar yang beriman. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah hendaknya kita perhatian pada doa-doa yang disyariatkan dan sunah-sunah yang berkaitan dengan rumah. Sebagai seorang suami, hendaknya ketika masuk rumah berdoa, ketika keluar rumah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya, kemudian menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk dan ketika makan. Ingat nih, orang mukmin ketika masuk mengucapkan doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ucapkan bismillah. Kemudian ketika makan pun mengucapkan bismillah. Maka apa yang terjadi? Maka setan berkata, la mabita lakum wala asya'a hahuna. Kamu tidak punya jatah untuk mabit, bermalam, dan tidak punya jatah untuk makan di sini. Apabila laki-laki tersebut masuk rumah tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qala adraktumul mabit, maka setan berkata kepada kerabatnya atau kepada teman yang lain, kamu mendapatkan jatah untuk bermalam di rumah ini. Kemudian ketika ia tidak mengucapkan bismillah saat makan, maka qala adraktumul mabit wal asya, ya, kalian akan mendapatkan tempat tidur dan makan. Para pendengar yang budiman, maka hendaknya kita sebagai seorang suami ataupun istri saat masuk di rumah, ya, membaca doa Bismillahi tawakkaltu, Bismillahi walajna, mohon maaf, Bismillahi walajna, Bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Ya,
Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Ketika masuk mengucapkan doa ini. Ya, Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Ya. Ketika keluar pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, doa dengan doa itu. Kenapa demikian? Ketika kita keluar berdoa dengan doa tersebut, maka apa? Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqita. Cukuplah bagimu, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi dan dijaga, sehingga setan akan menyingkir. Kalau setan akan berkata, nah yang lainnya, Aifalaka birojilin qad hudiya wa kufiya wa qiya. Bagaimana kamu dapat mengganggu, menggoda seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang budiman, bisa jadi pertengkaran yang terjadi antara suami istri, ya, karena suami istri tidak senantiasa mengucapkan zikir ini ketika masuk rumah dan juga ketika keluar rumah. Setan bermalam di rumah tersebut. Sehingga apa? Mudah sekali bagi suami atau istri emosi. Emosinya tinggi sekali. Bahkan sekarang banyak sekali sihir-sihir pemisah. Sihir-sihir memisahkan antara seorang suami dan istri. Sehingga karena terkena sihir tersebut, rumah tangganya menjadi berantakan. Suami yang kena, misalkan suami tidak peduli kepada istrinya. Suami tidak memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Suami marah-marah terus. Begitu pula suami tidak memberikan nafkah batin. Ketika melihat istrinya rasanya sebel terus. Kenapa seperti itu? Di antara sebabnya adalah ketika masuk rumah tidak membaca doa Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Ketika keluar rumah pun tidak mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika suami ataupun istri keluar tanpa mengucapkan doa tersebut, tidak ada jaminan, tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan senantiasa menggodanya. Setan membuat was-was dalam hatinya, dibuat was-was dalam hatinya, dibuat was-was dalam istrinya, sehingga istrinya senantiasa suuzon terus kepada suami. Ketika suami datang, kenapa datang malam-malam? Ketika suami datang dari kerja terlambat, ya, cuma 10 menit aja, kenapa terlambat? Marah-marah terus istri. Nah, ini muncul salah satunya di antaranya adalah dari setan. Kenapa demikian? Karena istri atau suami tidak memperhatikan zikir-zikir. Para pendengar yang budiman, selanjutnya yang terakhir, yang kelima, hendaknya rutinkan membaca surat Al-Baqarah di rumah untuk mengusir setan. Setan sebagaimana kita tahu makhluk buruk, makhluk jahat, perangan terjadi antara manusia dengan setan. Setan senantiasa mengajak, menggelincirkan manusia ke lubang kebinasaan. Salah satunya adalah perceraian. Ingat, perceraian. Perkara-perkara yang sifatnya sepele itu bisa dibesar-besarkan oleh setan, ya, sehingga apa? Menimbulkan rumah tangga yang rusak. Gara-gara seorang istri memecahkan gelas, memecahkan piring, istri sedang cuci piring, pecah piringnya. Suami marah-marah terus. Ketika suami marah-marah terus, apa? Ribut akhirnya antara suami dengan istri. Istri nggak terima. Saya nggak terima nih. Saya sudah capek mencuci piring, seharian mengasuh anak, seharian mengurus rumah. Gara-gara piring pecah, kok ribut seperti ini? Kok memarahi saya? Para pendengar yang budiman, untuk mengusir setan, jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang tentram, maka sering-seringlah kita membaca surat Al-Baqarah di rumah. Karena Rasulullah SAW bersabda, La taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah.
Sungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadisnya riwayatkan Muslim. Ketika seorang istri menjumpai seorang suami senantiasa dalam keadaan bermuka masam, hari-harinya diliputi dengan muka masam, hari-harinya dibumbui dengan muka masam, tidak pernah senyum. Suami pun berkata seadanya saja. Jika mau makan, makan. Ya, setelah makan biasa lagi. Muka masam, tidak pernah mengajak ngobrol. Ya, pokoknya dunia begitu sempit sekali. Gitu kan? Nah, perilaku suami seperti itu. Nah, bagaimana istri menghadapinya? Banyak baca surat Al-Baqarah. Ayo baca surat Al-Baqarah di rumah. Ya, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah. Sehari dapat misalnya 100 ayat, sehari dapat 50 ayat. Serah gitu ya. Nanti ketika sudah tamat, ulangi lagi dari Al-Fatihah, kemudian ke Al-Baqarah lagi. Terus menerus seperti itu. Niscaya setan tidak akan masuk dan lambat laun problematika rumah tangga kita akan terselesaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum." Bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Fa inna syaitan la yadkhulu baitan yuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu tidak masuk ke dalam rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Allah a'lam.